yang menjadi ukuran keberhasilan ibadah seseorang. Jadi kalau ada orang mengerjakan ibadah tapi tak nampak sinyal-sinyal keberhasilan ini atau manfaat ibadah yang dimaksudkan, ini menunjukkan ada yang tidak sempurna dalam ibadahnya. Contoh, kita sholat. Orang sholat itu keberhasilannya dalam Al-Quran ada 5 ukurannya. Di antaranya, 1, Al-Quran surah 29 ayat 45. Orang sholat pasti baik. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Orang yang mampu sholat dengan benar, maka sholat itu akan menjaga dia dari perbuatan keji dan mungkar. Pornografi, porno aksi, LGBT, maaf ya, itu termasuk perbuatan fahsya. Bohong, dusta, mencuri, membunuh, korupsi, berzina, mabuk, macam-macam, itu termasuk perbuatan mungkar. Jadi kalau orang sholat yang benar, sudahlah jadi baik semua. Makanya kata Nabi, dari kecil ajarin tuh anak-anak sholat. Sebab kalau sholatnya sudah bagus, dewasa saja akan baik. Pejabat sholat, pejabat yang baik. Karyawan sholat, karyawan yang baik. Ustadz sholat, ustadz yang baik. Pedagang sholat, pedagang yang baik. Baik semua. Sekarang pertanyaan saya, di antara semua orang yang sholat, berapa orang yang baik di masa kini? Dulu orang jahiliyah, amalan pertamanya sholat. Diajarkan sholat setahun sebelum hijrah, dan sholat itu bisa merubah mereka menjadi khairu ummah. Sampai turun ayat Quran surah 3 ayat 110. Kuntum khairu ummah. Kalian umat terbaik. Bayangkan, ada pembegal sholat, jadi pendakwah. Ada pembunuh sholat, berubah kemudian menjadi alim, bahkan termasuk kalangan ulama periwayat hadis. Ada pezina, tobat. Setelah itu kemudian dakwah, tampil menyampaikan risalah-risalah tentang pentingnya pernikahan dan menghindari perbuatan maksiat. Sekarang nampaknya agak berbeda. Masuk ke pengadilan baru pakai peci, pegang tasbih. Sebelumnya kemana? Nah, ini yang kita butuhkan sekarang. Jadi ada ukuran-ukuran keberhasilan untuk bisa kita raih. 1 tadi itu, saya dengan cepat misalnya, orang sholat itu hatinya itu lebih tenang. Dalilnya Quran surah 13 ayat 28, ditafsir Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada jiwamu, kalau engkau benar zikirmu kepada Allah, dampaknya ke hati akan tenang. Jadi kalau orang rajin zikir, itu ke hatinya itu lebih tenang. Zikir itu banyak dalam Al-Quran. Baca Al-Quran itu zikir. Dalilnya Quran surah 15 ayat 9. Berdoa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Setelah sholat, subhanallah, alhamdulillah, itu zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Kemudian menghafal Quran itu zikir. Quran saja kita temukan di Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Dan puncaknya sholat. Karena sholat itu menggabungkan semua jenis zikir tadi. Baca Quran ada dalam sholat, menghafal Quran ada dalam sholat, berdoa pasti dalam sholat, karena sholat artinya doa. Zikir subhanallah ada, alhamdulillah ada, Allahu Akbar ada, semua dalam sholat. Anda baca Quran bisa tenang, menghafal Quran hati tenang. Ibu sedang gelisah ambil wudhu, buka mushaf, minimal tenang walaupun masalahnya belum tuntas. Sholat menggabungkan semua jenis zikir tadi. Kenapa orang sholat gak tenang-tenang? Ali bin Abi Thalib, nanti Syekh Hashim itu punya kitab yang keempat namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Di situ dikisahkan kisah tentang orang-orang salaf, termasuk kalangan para sahabat, bagaimana ketika mereka beribadah menghadirkan ketenangan dalam jiwanya. Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah, itu pernah teman-teman terkena duri di kakinya, duri kecil yang menyakitkan. Bahasa Jepangnya kacugak. Terus sakitnya luar biasa. Begitu mau dikeluarkan, sakit. Ada seorang mengatakan, saya tahu kapan waktunya dicabut. Gak usah dicabut sekarang. Begitu tiba waktu sholat, takbir Allahu Akbar, takbir, dicabut sama orang ini duri tadi. Tidak ada ekspresi sedikit pun di wajahnya, saking tenang dan khusyuk dalam sholatnya. Hilang durinya. Sampai para ulama dulu mengatakan, orang kalau sedang sholat, lewat anak panah kemudian ruku, anak panah lewat di antara janggut dengan tubuhnya, tidak akan bergerak dalam sholatnya. Anda bisa kebayang. Umar bin Khattab ditusuk berkali-kali, kapan baru kemudian menyadarinya? Saat salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Masya Allah. Antum sholat, Allahu Akbar, khusyuk, bagus. Ada nyamuk 1, nyamuk 1, nyamuk 2, nyamuk 3. Ada kisah orang soleh dulu, dia rajin tahajud. Ini kisah nyata. Di perjalanan tetap menunaikan tahajud. Satu kali masuk hutan, dia sholat.
Sembunyi-sembunyi dari kawannya karena tidak ingin ketahuan. Diikuti oleh yang satu. Ya, pelan-pelan. Ini orang mau ngapain? Begitu sholat, melompatlah harimau ke dekatnya. Mengaum dia. Apa kata orang ini? Perhatikan kalimatnya. Ya khalqallah. Dia bukan mengatakan ya namr, hei harimau. Ya khalqallah, hei makhluk Allah. Jika aku memang rezeki yang telah Allah tetapkan untukmu di malam ini, silahkan. Engkau bisa nikmati, aku tidak akan melawan. Tapi jika aku bukan rezeki yang telah Allah tetapkan untukmu malam ini, jangan coba-coba ganggu ibadahku. Bukan jangan makan aku. Jangan coba-coba ganggu ibadahku. Atau aku mohonkan kepada Allah untuk menghancurkanmu saat ini juga. Maka harimau itu hanya mengaum sekali dan pergi meninggalkannya. Anda bayangkan bagaimana kuatnya getaran dalam jiwa bisa menghadirkan penjagaan Allah dalam kehidupannya. Kalau mau cek seperti itu, bangun aja malam ke Al-Azhar. Tahajud. Allahu Akbar. Nyamuk datang satu. Nyamuk. Kalau memang darah ini rezeki yang Allah tetapkan untukmu, sedot semuanya. Tapi kalau bukan, jangan ganggu tahajud saya. Atau saya mohonkan pada Allah untuk menghancurkanmu saat ini juga. Masya Allah. Apa yang terjadi? Mambah datang nyamuk lagi. Ini yang saya maksudkan. Dah, sebelum dibahas 3, 4, 5 yang lainnya, supaya kita cepat, saya mau katakan bahwa cara ibadah yang benar itu pasti ada manfaatnya. Nabi mengajarkan ada perubahan, sahabat mengajarkan ada perubahan, tabi'in belajar ada perubahan. Kemudian disampaikan sampai ke kita oleh para ulama. Jadi kalau belajar kita benar, ini hasilnya begini. Tapi kalau sholat itu tidak melahirkan manfaat, berarti ada yang salah dengan cara belajarnya. Itulah hikmah namanya. Di mana ditemukannya itu? Al-ulama. Makanya kalau ada ulama-ulama seperti itu dijaga, dihormati ilmunya, karena dia mewarisi apa yang Nabi pernah sampaikan sebelumnya. Karena nggak mudah mendapatinya. Pengen cari ahli pertanian di IPB banyak, pengen cari insinyur di ITB banyak, dokter UI banyak, Undip ada banyak. Tapi kalau mau cari ulama, di mana dapatnya? Karena tidak setiap tahun bisa muncul ulama. Karena itu kata Syekh Hashim, ini yang penting nih. Bagian kedua yang terpenting dari riwayat-riwayat ini adalah, selain kita belajar kepada ulama-ulama yang bersanad sampai dengan ke Nabi SAW, dan ini kebiasaan para ulama termasuk Syekh Hashim, sebelum menulis kitabnya disampaikan dulu sanad di depannya. Saya belajar dari sepulan, supaya fiqh kitabnya. Benar ini kitab nih. Saya kemarin ada waktu ta'lim malam Jumat di Al-Ihsan, kita dengan 2 orang syekh dari Al-Azhar Asy-Syarif. Begitu selesai kami diskusi, kami ngobrol-ngobrol, kami sepakat kita akan bekerja sama. Nanti akan dibuka kelas untuk pendidikan para ulama. Kemudian juga nanti akan dibuka kelas untuk qiraat dan ulumul Quran. Maka diteleponlah kepada kami, dimintakan langsung dari pemerintahan dari Kairo, dari Mesir, lewat Mulhaq ad-Dini atas agamanya, tolong mintakan CV-nya Ustaz Adi Hidayat. Di CV itu akan dilihat nih orang sanad ilmunya mana. Tuh, coba lihat. Ini sudah biasa, ini ilmunya dari siapa sih pulang ngajinya, belajar Qur'annya, belajar ilmunya, dilihat dulu. Kalau nggak benar CV-nya, jangan. Kalau benar ada sanad ilmunya, kerjasama. Jadi ikatan di para ulama itu ketat sekali kemudian ketentuannya. Ada sanadnya, boleh. Tak ada sanad, jangan. Kenapa? Karena bisa berpotensi memberikan hal yang salah di masyarakat ketika mengajar. Paham sampai sini? Nah, bagian kedua, kata Syekh Hashim yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, saking pentingnya warisan Nabi ini, kalau bisa diburu oleh semua kita, warisan dunia dikejar-kejar, kenapa warisan Nabi tidak didapatkan? Bagaimana cara mendapatkannya? Kalau Anda sulit menemukan ulama di sekitaran, maka didiklah anak-anak Anda menjadi ulama. Kirimkan mereka sekolah, kirimkan ke Al-Azhar, kirimkan ke Jamiah Islamiyah di Madinah, kirimkan ke Ummul Qura, kirimkan ke kuliah dakwah di Libya, kirimkan ke Tunis, Az-Zaitun, kirimkan ke Maraka, misalnya Ibnu Tufail, kirimkan ke Sudan, ada Durman, dan seterusnya. Kirimkan. Belajar dan dijadikan mereka ulama. Bu, Pak, ya, saking dahsyatnya warisan Nabi ini, dulu orang tua dulu, walaupun anaknya belajar di sekolah umum, tetap mereka diwajibkan untuk mengenal, menghafal Al-Quran dan mendalami maknanya. Kalau Anda pernah mengaji kitab Bidayatul Mujtahid, Fi Nihayatil Muqtasid, disingkat kitab Bidayatul Mujtahid, dikarang oleh Ibnu Rushd. Ini kitab tentang perbandingan madhab. Kalau Anda bertanya misalnya bagaimana hukumnya makan daging babi dalam keadaan terdesak, maka dipunculkan pendapat para ulamanya. Ini pendapat ulama ini, dalilnya ini, hadisnya ini. Tahukah Anda?
Profesi beliau ini adalah seorang dokter spesialis bedah. Dokter hafal Quran, paham fikih. Dan mempraktekkan pengobatan kedokterannya itu juga tidak lepas dari hukum-hukum fikih. Ini paham bagaimana menggunakan alkohol nih, apakah haram atau tidak. Bagaimana menggunakan vaksin yang ini benar atau tidak. Kalau nggak ngerti fikihnya bagaimana menggunakannya, tanya lagi, tanya lagi. Orang dulu tidak. Sebelum jadi dokter, belajar dulu Al-Quran. Pahami dulu bacaannya, pahami tafsirnya, belajar dulu hadisnya. Jadi mau jadi apapun, Qurannya tetap hadir dalam jiwanya. Itu yang membimbing dia dalam beraktivitas. Ini manhaj. Kenapa Anda yang para pedagang, pengusaha, pembisnis tidak belajar tentang ayat-ayat bisnis? Itu kan pekerjaan Anda. Di situ ada petunjuknya. Kenapa antum yang pejabat tidak mengeluarkan ayat-ayat pemerintahan? Kan ada, hadisnya ada. Itulah bimbingan kehidupannya. Kenapa para ustadz-ustadz misalnya tidak mengeluarkan ayat-ayat tentang cara mengajarnya? Di situ ada bimbingannya. Kenapa adik-adik yang belajar di kampus, di sekolah tidak mengeluarkan ayat-ayat menuntut ilmu? Di situ ada bimbingannya. Kenapa para ayah tidak mengeluarkan ayat tentang ayah? Kenapa para ibu tidak mengeluarkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ibu? Sudah berapa lama jadi ibu? Apakah sudah merasa menjadi ibu yang Qur'ani dan Nabawi? Itulah kemudian manhaj. Dan puncaknya lebih daripada itu, jika Anda satu keluarga ingin mendapatkan warisan dari Nabi, maka coba usahakan ada satu di antara keluarga besar itu yang jadi ulama. Minimal ikhtiar. Walaupun nggak sampai kepada hasilnya, berita baiknya yang dinilai itu prosesnya. Dalam Islam yang paling indah yang dinilai proses berdasarkan niatnya, bukan hasilnya. Kalau hasil yang dihisab, rugi. Ibu mengandung, ibu melahirkan, bapak merawat sampai dewasa, tiba-tiba anaknya di kemudian hari bermaksiat. Kalau yang dilihat hasilnya maksiatnya, maka Anda rugi, tidak ada pahalanya. Tapi ketika yang dilihat niatnya, prosesnya, maka Masya Allah, walaupun anaknya tidak seperti jadi ulama misalnya yang luar biasa dahsyatnya, hanya mengajar di masjid saja, hanya mengajar masyarakat di pedesaan, tapi Allahu Akbar, pahala Anda sudah tercatat mewujudkan keluarga salah satunya mendapatkan warisan dari Nabi SAW. Nah, karena itu anjuran saya terakhir di pertemuan dulu, kalau ada ustadz-ustadz, kiai-kiai, syekh-syekh, habib-habib yang punya sanad-sanad bagus keilmuan kepada Nabi, maka penuhi majlis-majlisnya. Penuhi. Tadi Al-Azhar disebutkan banyak nih, ustadznya jam sekian-sekian, hari ini, hari itu, siang malam, hari kerja, hari libur. Ada di sini nanti ada Masjid As-Salam, sana ada Masjid Al-Ihsan, ke sana ada Baitur Rahim, Jannatul Firdaus, Al-Ihsan sana lagi. Banyak tuh. Coba cek, keluarkan jadwalnya. Lihat mana yang paling sesuai, apa yang Anda butuhkan, datangi situ. Kalau bisa punya database. Ya, kami nanti ada pertemuan dengan para ustadz-ustadz, diantaranya membuat database itu dengan spesialisasinya, karena tidak semua ustadz menguasai semua bahan. Nanti diberikan pada masyarakat sebagai rujukan. Yang bisa dipilih silakan, ustadz ini pakar di bidang ini, pakar di bidang ini. Kalau Anda mau mengaji, silakan cari, ambil ilmunya, manfaatkan dalam kehidupan. Nah, itulah pembahasan kita yang lalu, bahwa jika ada keluarga bisa melahirkan ulama, maka dia mendapatkan warisan Nabi di rumahnya. Jika ada orang yang rajin ke majlis taklim kemudian belajar pada ulama-ulama pewaris Nabi, maka orang ini pun kemudian mendapatkan warisan-warisan dari Nabi SAW. Maka jangan tinggalkan dua kesempatan itu selama kita bisa meraihnya. Paham sampai sini? Itulah muqaddimahnya. Sekarang mari kita mulai isinya. Bismillah. Sekarang halaman 13 ke 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghayatul ilmi al-amalu bihi. Dan tujuan daripada ilmu itu adalah mengamalkan apa yang telah dipelajari dari ilmu yang didapati. Jadi puncaknya ilmu itu amal. Saya ulang ya, puncaknya ilmu amal. Jadi kalau ada di antara kita kemudian belajar tapi tidak mengamalkannya, itu seakan-akan tidak mendapatkan esensi dari pengetahuan yang telah dipelajarinya. Belajar tahajud sudah final puncaknya, tapi nggak tahajud, maka seakan-akan kosong dari ilmunya. Belajar tentang fikih misalnya, sholat, tapi tidak dipraktekkan, nggak pernah sholat, maka kosong nilai ilmunya. Ya, karena itu kemudian li'annahu thamratuhu wa faidatul amri, dan sungguh mengamalkan ilmu itu adalah buah dari pelajaran yang telah didapati. Jadi kalau Anda nanam begini, maaf, Bapak Ibu nanam pohon misalnya, mangga. Saya mau tanya, dari pohon mangga itu yang mau diambil pohonnya, daunnya, atau buahnya? Buahnya.
Anda tanam, tumbuh, berbuah sampai matang, petik buahnya. Nah, buah itu dalam konteks pendidikan, dalam konteks pelajaran dan pengajian, itulah yang disebut dengan amal. Amal. Jikalau ada seseorang menuntut ilmu, tapi kemudian tidak mengamalkannya, itu mohon maaf, itu seperti orang yang nanam pohon, tapi tidak pernah berbuah. Sehingga ada kata-kata mutiara, orang Arab menyebutkan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Sungguh ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon tanpa buah, gak ada nilainya, cuman capek aja gitu. Maaf ya, maaf, datang siapin waktu, besok mau ikut kajian jam sekian, berangkat gelap, kadang-kadang ya udah naik motor ada lubang, kadang-kadang berdesakan, belum tentu dapat sap yang paling depan, padang masuk aja udah nggak kebagian, mau naik ke atas udah nggak mungkin, di luar udah nyatet, kadang-kadang gelap-gelapan. Udah perjuangan seperti itu nggak diamalin, nggak ada faedahnya. Apalagi yang cuma datang buat selfie aja, ceklik, aku juga sedang di pengajian. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Sayang, capek-capek kayak orang kerja, udah capek nggak dapat gaji. Antum mau nggak kerja tiap bulan, begitu gajian nggak dapat. Ya sama aja orang datang ke pengajian, berangkat capek, hambat jalan ini, naik gunung, lewatin lembah, ya dan seterusnya. Nyampe ke majelis ilmu, belajar, tapi nggak diamalin, nggak dapat apa-apa. Sama kayak nanam pohon tanpa buah. Kemudian wa faidatul umri, manfaat mengamalkan ilmu itu, ini menunjukkan manfaat umur dari seseorang yang hidup. Jadi kalau Anda ingin tahu apakah umur kita, usia kita bermanfaat atau tidak, gampang. Salah satunya dari sekian ilmu yang kita pelajari, berapa yang kita amalkan. Jadi kalau dari setiap kita belajar, kita amalkan, kata Syekh Hashim, itu menunjukkan bahwa umur kita itu berkah, hidup kita bermanfaat. Jadi kalau ada orang belajar tapi nggak pernah diamalkan, ini menunjukkan hidupnya kurang manfaat, hanya untuk dirinya saja. Itu pun nggak berdampak karena nggak diamalkan. Di kaidah umum, orang belajar ekonomi tapi nggak diamalin, nggak ada manfaatnya. Orang belajar hukum tapi nggak diamalin, malah dihukum, nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Itu hal yang paling penting. Dan ini saya menarik ya, beliau ini kalau menuliskan sesuatu, kalimat-kalimatnya tajam, kemudian diksinya itu bagus gitu, tepat. Beliau tidak mengatakan faidatul ajal, tapi faidatul umri. Ajal itu batas usia, umur cara mengisi usia. Ajal batas usia, umur cara mengisi usia. Ajal itu batas orang hidup, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 6 tahun, 5 tahun, ada yang 5 bulan di kandungan, 8 bulan di kandungan, tidak ada yang tahu. Itu ajal namanya. Contoh Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jangankan 1-2 orang, kata Allah, setiap umat seluruh manusia itu punya ajalnya, batas hidup. Kalau sudah tiba batasnya, maka dia tidak bisa mengajukan kemudian permohonan untuk dimajukan atau dimundurkan. Dia nggak bisa maju karena sudah jelas ajalnya. Ya, hari Ahad jam 12 lewat 12 menit 12 detik wafatlah si fulan, wafat. Ya Allah, aneh rasa bekalnya udah cukup, kalau bisa maju aja deh, takut maksiat nanti. Nggak bisa. Jadi ini menunjukkan bahwa percobaan bunuh diri itu nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan, kalau sudah wafat ya wafat. Minum baygon 1 kulkas misalnya kan, belum tiba ajal nggak akan wafat. Nggak minum baygon pun baru beli kulkas, wafat ya wafat. Dan nggak bisa mundur, maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Begitu tiba waktunya, pas datangnya. Walaupun manusia berharap-harap agak lama lagi hidup, tapi maut bisa datang lebih cepat dari apa yang ia duga. Karena itu di surat Al-Mulk kalimat maut didahulukan dibanding hayat. Di ilmu balaghah ada kaidah at-taqdim wa at-ta'khir, diawalkan, diakhirkan. Coba buka Quran surah ke-67 ayat 2. Walladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walladzi dialah Allah
Khalaqal mauta wal haya, dan menciptakan kematian dan kehidupan. Saya mau tanya pada Anda, orang itu umumnya, maaf ya, hidup dulu baru wafat atau wafat dulu baru hidup? Wafat baru hidup. Mah, antum siapa? Hati-hati, jangan-jangan kuntilanak yang menyamar gitu. Gak ada orang di mana-mana hidup dulu baru wafat. Hidup dulu. Makanya sering yuhyi wa yumit, yuhyi wa yumit, yuhyi wa yumit, menghidupkan, mematikan, menghidupkan, mematikan. Tapi di ayat ini agak unik. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Wafat didahulukan dibandingkan dengan hidupnya. Yang dipakai menafsirkan ayat ini gunakan kaidah balaghah, at-taqdim wa ta'khir. Ada yang dimajukan, ada yang diakhirkan. Kenapa kemudian di sini maut diawalkan? Kenapa hayat diakhirkan? Kenapa kehidupan diakhirkan? Karena umumnya manusia itu secara psikologis ingin selalu hidup lebih lama. Hampir tidak ada yang ingin wafat lebih cepat. Contoh, mau wafat hari ini? Gak mau. Walaupun gak bisa milih, mungkin terjadi. Dan mungkin terjadi. Bisa Anda duluan, saya belakangan. Bisa. Atau tertukar, saya belakangan, dia duluan. Atau memang saya duluan. Bisa. Duluan membawa jenazah. Bisa. Harap-harap nanti hidup lebih lama. Ya Allah, kalau bisa pengen tobat dulu. Ya Allah, pengen beramal dulu. Tapi boleh jadi dia tidak menyadari maut bisa datang lebih cepat dari apa yang ia duga. Datanglah lebih cepat dari apa yang ia duga. Huwallazi khalaqal mauta wal hayat. Nah, karena itu pastikan kita bisa mengisi usia ini yang kita tidak tahu kapan kita pulang dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berkah, hal-hal yang mengandung kebenaran dalam kehidupan. Nah, sesuatu yang berkah, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang sukses, itu dalam bahasa Arab disebut dengan umrun. Al-umru. Al-umru. Sifatnya ditambah tak, umrah. Karena itu syariat umrah, ketika umrah, itu semua manasik, semua ritual-ritualnya, itu menunjukkan cara kepada kita bagaimana membangun hidup dengan sukses, bermanfaat dan berkah. Tawaf 7 kali, kenapa 7 kali? Bagaimana mengisi hidup dalam 7 hari, dalam sepekan. Jangan cuma putar-putar aja. Kalau cuma putar-putar, jangankan Anda yang nggak beriman pun bisa. Bagaimana caranya ketika berputar dalam kehidupan sambil berzikir? Ingat Allah. Jangan saling kemudian mengikut orang hanya untuk mengejar proyek, pengen dapat mencium hajar aswad sampai nyingkirkan orang, nyungkurkan orang, ngikut orang, nginjak orang, bayar calo, ya. Awas, mau nyium. Ya. Buat apa? Kan nyata dalam kehidupan itu. Ya, seperti itu. Ya, ada sofa, ada marwah, ada di situ, ada hikmahnya semua. Makanya selama hidup, kenapa disebut dengan umrun? Umrun untuk memberikan pesan kepada kita, jangan sampai ada orang hidup tapi nggak punya manfaat dalam kehidupannya. Hidup tapi lisan nggak bermanfaat. Hidup mata nggak bermanfaat. Hidup telinga nggak bermanfaat. Hidup kaki nggak bermanfaat. Dan hidupnya tidak ada manfaatnya. Makanya di Al-Quran, semua keterangan tentang fungsi tubuh kita semua mengandung manfaat. Dan dilarang kita mengerjakan yang tidak bermanfaat. Silahkan cek. Lisan. Betapa banyak larangan dalam Al-Quran untuk mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Quran surah 49 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Ya ayyuhan nasu la yaskhar qaum min qaum. Awas. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum min qaum. Hai orang-orang yang masih merasa punya iman, ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum min qaum. Jangan saling mencela. Lisan jangan mencela enggak bermanfaat. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gibah. Jangan gosip, tidak bermanfaat. Wailul lil mukadzibin, celaka bagi orang yang berdusta. Dusta celaka tidak bermanfaat. Makanya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau merasa beriman pada Allah dan hari akhir, masih merasa beriman, cukup katakan yang baik yang bermanfaat. Tak bisa diam. Katakan yang baik-baik, katakan cinta, bukan katakan putus, katakan pisah, katakan kotor, jauh. Nah, bagaimana cara mendapatkan semua yang bermanfaat tadi? Itulah yang disebut dengan faidatul umri ta'udu ilal ilmi. Mendapatkan manfaat untuk mengisi usia hidup itu kembali kepada ilmu. Karena itu kita belajar tentang akhlak. Belajar tentang bagaimana cara memandang, bagaimana menerapkan ghadul basar dalam kehidupan. Belajar dulu, setelah belajar praktekkan. Praktek inilah yang disebut dengan buahnya ilmu. Ini kan banyak orang belajar, di kita itu kebanyakan belajar, tapi kurang mengamalkan. Coba lihat, dulu TK, sekarang ada KB, TK dibagi 2, TK A, TK B.
Nol kecil, nol besar. Sebesar apa nolnya? Saya nggak tahu. Habis itu SD 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang SD aja kelasnya diajarkan sekelas pelajaran yang luar biasa beratnya. Ada SD yang masuk pagi, pulang-pulang kemudian sore menjelang maghrib. Setelah itu masuk SMP 3 tahun lagi, SMA 3 tahun lagi, TK aja udah 2 tahun, KB setahun 3 tahun, tambah SD 6 tahun 9 tahun, tambah SMP 3 tahun 12 tahun, tambah SMA 3 tahun 15 tahun, tambah S1 4 tahun 19 tahun, S2 misalnya 2 sampai 3 tahun 22 tahun, S3-nya 3 tahun misalnya 25 tahun. 25 tahun belajar, berapa tahun yang diamalkan? Berapa tahun yang diamalkan? Sekarang kalau cuma ngisi waktu berangkat kampus pulang, berangkatnya macet, dapat macet pulang, capek, tapi nggak ada yang diamalkan, nggak ada buahnya. Kayak orang nanam pohon mangga, tanam, ada hama bersihkan, ada badai tepikan, semua dirawat, tapi nggak ada buahnya. Tungguin sampai kiamat kurang 2 hari nggak berbuah. Makanya hati-hati, jangan sampai hidup sampai tahun ini. Mohon maaf Bu ya, Pak, mohon maaf sekali lagi kalau kalimat ini kurang menyenangkan. Jangan sampai diberikan oleh Allah usia yang cukup panjang, tapi nggak ada manfaatnya. Cobalah ditimang-timang sebelum tidur, sebelum beraktivitas. Saya ini usia udah berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ini rata-rata udah 40 tahun ke atas, Ben. Ya, 30 tahun ke atas, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Pertanyaan saya, ini kan nanti dihisab semua nih. Maaf ya, maaf sekali. Dari 40 tahun hidup atau lebih, berapa kali lisan kita digunakan pada yang tidak bermanfaat? Itu akan dihisab. Berapa kali berdusta? Berapa kali ghibah? Berapa kali mencela? Berapa kali berselisih? Mata, berapa kali salah lihat? Telinga, berapa kali salah dengar? Tangan, sampai ke ujung kaki, itu akan dihisab. Akan dihisab. Bahkan yang paling dahsyat, sekarang anak-anak kecil, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ada yang matanya nggak bisa lihat, ada yang tunanetra dan sebagainya, ada yang otaknya lumpuh, itu sudah menyiapkan bekal hisabnya menuju Allah dengan berusaha menghafalkan Al-Quran. Dan sekarang bukan cuma hafal Bu, Pak, saya kedatangan tamu dari Muara Enim, agak dalam di Sumatera Selatan. Muara Enim, lampu merah, sonoan dikit. Jauh. Ibunya, bapaknya, anaknya 4 orang, plus kakek dan neneknya. Datang kemudian ke Bekasi untuk menunjukkan anaknya supaya dicek hafalan Qurannya. 7 tahun, bayangkan 7 tahun anak masih usia main, hafal Quran dengan nomornya, dengan halamannya, dengan posisinya, dengan topiknya, dengan terjemahannya. Dan itu disampaikan pada anak-anak adik-adik yang lainnya. Ashraf yang pertama, Habib Abdurrahman As-Sudais yang kedua, Fathur Rahman yang ketiga, Uwais Al-Qarni yang keempat, yang masih dalam kandungan baru 2 bulan. Datang hanya untuk bertanya bagaimana cara menjadikan anak-anak kami ini ahli Quran, Ustaz. Kenapa mau seperti ibu? Kenapa mau seperti itu, Pak? Supaya kami punya bekal saat pulang menuju Allah. Anda bayangkan, banyak orang merasa sudah hebat. Anda jangan merasa hebat dulu datang banyak ke pengajian. Hadiri pengajian Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz Fulan. Tiap hari ada jadwal taklim. Berapa yang diamalkan? Orang-orang dari kampung udah banyak amal. Dan mereka udah menyiapkan persiapan bekalnya untuk pulang. Sebagian orang menyebut mereka miskin, tapi ternyata kaya akhirat. Saya sering katakan, saya pernah datang ke satu tempat, daerah yang sangat terujung. Ya, Telas namanya. Di Google juga nggak ada, Telas, habis. Naik sampai ke bukit, bertemu dengan seorang yang perawat kambing, penjual kambing, perawat lah, ya perawat kambing tepatnya. Ditunjukkan saya ke situ, sampai datang. Mana kambingnya? Itu katanya lihat. Saya lihat bersih betul kambingnya tuh. Tapi yang agak aneh, ini kisah nyata, saya rasakan sendiri dan saya alami sendiri. Yang agak aneh, mulutnya ditutup oleh potongan aqua. Karena ada aqua tuh ya, di atas yang nanggung sedikit, setengah liter tuh mungkin ya. Dipotong itu, ditutup ke mulut kambing begini. Saya tanya, kenapa itu kambing ditutup mulutnya pakai potongan aqua? Apa sakit? Apa jawabannya? Itu saya mendengar jawaban itu, langsung berhenti, saya tertegun, tak sadar meneteskan air mata. Itu santai jawabannya, itu santai. Dan seakan ingin tersenyum. Itu bukan sakit katanya Gus. Itu baru dibawa dari tempat jualnya, baru dibeli.
ditutup dari tempat belinya itu sampai datang ke sini supaya di jalan tidak makan yang bukan haknya.